kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, oh tinggal dalam indahnya, dekapan kasih-Mu. Pujilah Kau Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Kami sembah, kami puja, kami agungkan Engkau Raja mulia, tiada seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya, Kau Alfa dan Omega, Kau tiada bandingannya. Kami agungkan kekuatan tangan-Mu, kami masyurkan lebih tinggi kasih-Mu dari langit, lebih dalam dari lautan. Kami bersyukur Tuhan, sebab bagi-Mu yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kami pikirkan dan doakan. Terpujilah, terpujilah Tuhan, selamanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhanku, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Jangan duduk dulu. Saya mengajak kita membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan. PowerPoint sudah saya siapkan, mari tim multimedia. Saudaraku, karena ini panitia tim daripada PD Emmanuel tuh mengirim kabar kepada kami bahwa karena ini bertepatan kemarin adalah hari kasih sayang, maka tema firman Tuhan yang dihubungkan dengan hari kasih sayang skop lebih kecil, yaitu di dalam keluarga. Jadi judul di sini adalah Love One Another, ya, mengasihi satu dengan yang lainnya, saling mengasihi. Oke, kita akan melihat bersama-sama satu ayat saja. Nah, kita ucapkannya, perkatakan. Jangan baca dalam hati karena sudah kebanyakan kita mungkin batin. Sekarang waktunya untuk diungkapkan ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman dalam hidupnya. Ingat baik-baik ya, ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan, amin. Silakan baik-baik duduk kembali. Thank you singers, pemain musik semuanya. Saudara aku dikasih Tuhan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat apa yang Yesus ajarkan, yang disebut hari kasih sayang itu bukan 14 Februari. Hari kasih sayang itu seumur hidup. Yang harus bukan sekedar dirayakan, tapi sungguh-sungguh dipraktekkan. Karena apa artinya kalau kita merayakan satu hari dalam satu tahun yang disebut kasih sayang, tapi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, kita tidak tinggal di dalam kasih tersebut. Maka itu hanya sekedar perayaan biasa, saudaraku ya. Gak akan ada perubahan hidup yang terjadi.
Dan kasih di sini saya harus ingatkan saudara. Kasih itu bukan sesuatu. Kasih itu bukan perasaan sekedar perasaan sayang. Kasih itu pribadi. Satu pribadi. Kasih itu dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah saudara dikasih Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan pula. Mengasihi itu bukan sekedar himbauan. Tapi perintah. Jadi berkekuatan apa? Kekuatan hukum tetap. Ini hukum. Nah ini saya perlu jelaskan karena ada banyak anak muda sini yang hadir. Kadang-kadang anak muda itu sudah terpengaruh dengan pengajaran yang disebut dengan hyper grace. Yang mengatakan bahwa kasih karunia itu sudah cukup ya. Jadi nggak perlu ada hukum lagi. Begini Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu hukum. Ya. Justru kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita, bahasa Yunaninya charis. Charis itu God's ability, kemampuan Tuhan untuk kita bisa mentaati firman Tuhan. Sebab tanpa anugerah Anda dan saya tidak bisa melakukan firman. Percayalah, sehebat Anda sekolah Alkitab sampai doktor kayak, sampai apalagi kalau ada doktor di atasnya profesor kayak, atau lagi yang dia kontraktor kayak, atau apa saudaraku yang di atasnya. Kalau kita nggak mengalami anugerah, kita tidak bisa praktek firman dengan baik. Makanya saking mahalnya anugerah, kemampuan Tuhan, karis ini. Makanya kita gak bisa beli. Sekalipun ada banyak toko namanya anugerah. Coba Anda pergi ke toko anugerah, Anda bilang beli 5 kilo. Anda dibilang akan gini kan. Nah, beli anugerah 1 juta, gak bisa. Saking mahalnya anugerah, kasih karunia itu. Makanya Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada setiap kita. Nah tujuannya apa? Oleh kasih karunia kita bisa melaksanakan kebenaran. Kita bisa melakukan firman karena adanya anugerah. Dan karena ada anugerah, ada kemampuannya Tuhan yang diberikan kepada kita. Sejak Yesus memerintah jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Maka kita bisa mentaati hukum-hukum Tuhan. Salah satu hukum Tuhan yang Yesus tekankan adalah kasih Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Saudara aku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini Tuhan katakan aku memberikan perintah baru. Kenapa? Karena ini sebelumnya ada perintah lama. Perintah baru ini muncul dari perintah lama. Perintah lama itu kita sejak perjanjian lama kita sudah tahu. Ahli Taurat menanyakan kepada Yesus. Hukum apa yang utama dan yang pertama? Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 kita sudah tahu. Bahwa Tuhan berkata kasih Tuhan Allahmu. Dan yang kedua kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang utama, yang pertama. Yang lebih tinggi dari semua hukum yang lain. Perhatikan. Hukum masih tetap ada di perjanjian baru. Ya, hanya saja sekarang kita tidak melakukan dengan kekuatan manusia hukum itu. Kita ditolong oleh Tuhan. Ada anugerah kemampuannya yang memampukan kita untuk bisa melakukannya. Nah, perhatikan. Kalau mengasihi Tuhan kita sudah banyak belajar. Ya, tapi pertanyaannya sekarang yang menjadi masalah tentang mengasihi sesama kita. Yesus berkata, saudaraku sebelumnya dalam Matius 22 ini, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa sih maksudnya? Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain seperti diri saya sendiri? Begini saudaraku. Maksud Yesus begini. Before you love others, you have to love yourself first. Sebelum kamu bisa mengasihi orang lain, kamu harus mulai belajar mengasihi dirimu sendiri dulu. Kamu harus belajar menerima keberadaanmu. Apa maksudnya lagi? Sebetulnya maksud Yesus itu begini. I love you because I love me. Aku mengasihi kamu karena aku mengasihi diriku. Aku mengasihi kamu karena aku sudah beres dengan diriku. 30 tahun saya melayani pelayanan konseling suami istri. Dan saya menemukan kenapa banyak keluarga-keluarga bisa berkelahi suami istri yang memulai pernikahan dengan cinta yang luar biasa. Waduh saudaraku, waktu pacaran satu lari dari ujung pantai yang sana. Satu lari dari ujung pantai yang satunya. Lalu slow motion. Musik romantis Stefanus. Waduh yang cowok di sini, cewek di sana. Slow motion ya, slow motion. Set. Cewek diangkat, set, diputer-puter. Sampai ngomong, wes mas ngelundasku. Sirahku, kalau orang sini sirah. Surabaya saya Surabaya ndas. Ngeluh sirahku. Oh indahnya begitu memasuki rumah tangga saudaraku.
Masalah membuat nasi goreng kasinan itu sudah kemarahan meledak. Saudara tahu kenapa Yesus harus datang? Kitab terakhir di Perjanjian Lama itu kitab Maleakhi kan. Dan setelah Maleakhi, Tuhan tidak pernah ngomong lagi kepada orang Israel 400 tahun lamanya. Kenapa? Di Maleakhi, zaman Maleakhi itu, suami istri itu loh, gara-gara salah bikin masakan, maka suaminya ceraikan istrinya. Bikin masakan, kasinan. Kamu enggak cinta tulus, kamu enggak beres urus rumah tangga. Kita cerai. Gara-gara bumbu makanan orang bisa cerai zaman itu. Dan saudaraku dikasih itu, makanya itu zaman kegelapan sekali ya. Dimana orang laki-laki seenaknya sendiri, yang kasihan itu korban yang perempuan. Tapi ternyata hal itu berlanjut sampai hari ini saudaraku. Sampai sekarang saudaraku data dari pemerintah, kalau saudara lihat saudaraku, yang mengajukan perceraian di masa pandemi kemarin selama 3 tahun itu, yang terbesar secara persentase adalah ibu-ibu. Masalah tertinggi, masalah ekonomi, tapi pengajuan perceraian selalu dari pihak kaum wanita. Kenapa saudaraku? Sudah tidak tahan. Kenapa ini muncul begini saudaraku? Banyak suami-suami, banyak istri-istri, mereka menikah, mereka belum selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka belum berdamai dengan diri mereka sendiri. Makanya bimbingan pranikah penting di gereja. Jangan karena cinta kami kuat membara Pak Pendeta. Oh kunci G. Waktu di konseling sampai ngomong sama banyak. Cintaku padamu takkan berubah. Walau kini ditelan waktu. Biarlah. Dan seterusnya. Kalau generasi seperti usia saya, rambut putih seperti ini, lain ya. Waktu masih pacaran, wah, you don't know what is like. Baby, you don't know what is like. Maino kabeh aja meneng aja. Wong ana ning kene kok malah penonton. Jama Tuhan, lepaskan. Lagu yang ini. You don't know what is like. Oh, baby, you don't know what is like to love somebody, the way I love you. Pakai gini lagi. I love you. Ser. Tapi begitu ada wis Stefanus wis. Kenaan. Kamu ora aku iki. Tahu toh, kamu terlalu rohani sekali sehingga kamu kumpulannya lagu-lagu rohani saja. Saudara, kenapa permasalahan benturan di dalam keluarga terjadi? Karena masing-masing belum selesai dengan dirinya sendiri. Bimbingan pranikah perlu. Makanya di bimbingan pranikah itu diajari tentang identitas dirinya itu siapa. Tentang pengampunan bagaimana. Penerimaan diri. Kalau enggak saudaraku, masalah muncul karena kita belum selesai. Belum bisa terima. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh. Saya sendiri dulu memasuki pernikahan, saya sini banyak yang belum beres dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya minder dengan kependekan saya. Tinggi saya cuma 100, yang resmi 158. Kadang-kadang pengukuran terlalu cepat jadi 160. Kan kita suka mark up soal tinggi badan. Apalagi kalau berat badan kita suka turunkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saya tuh SMA itu minder kalau jalan sama cewek lebih tinggi. Sepertinya mau menyamakan ketinggiannya dengan cara merubah jalan. Kamu tinggal di mana? Sebetulnya saya belum selesai dengan diri saya. Istri saya juga begitu. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Tahun-tahun awal kita masih oke lah, masih menggebu-gebu. Tapi begitu perjalanan waktu kita sadar.
Ada sesuatu yang gak beres kita temukan. Sampai akhirnya kita ketemu di dalam firman Tuhan. Bahwa kita mesti mengampuni diri kita sendiri. Menerima diri kita. Tahu identitas kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan, kita jadikan bangsa terpilih. Imamat Rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa mengerti kebenaran. Mengasihi sesama itu artinya selesai dulu dengan dirimu. Baru bisa mengekspresikan cintamu lebih hebat kepada orang lain. So Bapak Ibu yang di sini, yang keluarga-keluarga, ayo. Kalau seandainya kok kita ini kok gegerannya hal-hal yang sepele, ayo datang kepada tim konselor yang ada di gereja, ya, dan konseling supaya mungkin ada luka-luka lama atau minder-mindernya sembuh, ya, oleh bilu-bilu Yesus sembuh, tapi juga firman memerdekakan pikiran kita sehingga kita bisa lega tahu siapa kita. Sekarang saya bersyukur Pak untuk kependekan saya. Haleluya. Pengiritan kain-kain lebih murah. Ya kan saudaraku dikasih Tuhan. Tapi yang jelas Alkitab berkata roh yang di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Kebenaran firman Yesus berkata Yohanes 8 ayat 32. Barang siapa mengatakan kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Apa yang bisa menyembuhkan semua keminderan saudara? Firman Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu jangan remehkan firman Tuhan. Ya, kita dari kecil diajar lagu ini kan. Siap pemusik? Baca kitab suci, doa. Ayo ada yang angkat suara. Lebih keras, doa tiap. Nyanyi. Bagus. Kenapa? Tepuk tangan. Kembali ke masa kecil lagi. Nah, saya lebih lanjut, oke, get ready to flying higher. Saudaraku, jadi begini, ketika kita mulai bisa menerima keberadaan kita, mengasihi diri kita, tahu identitas kita, sembuh, maka kita mudah mengekspresikan kasih itu kepada siapapun, termasuk istri kita, pasangan kita. Makanya Yesus tekankan, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kue bereso sembuh dulu ke dalam. Baru bisa mengekspresikan dengan baik. Sebab kasihnya, di dalam kasih itu ada hukum adanya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini statement pedas. Statement keras. Kegagalan melaksanakan kasih akan menimbulkan konsekuensi hukum. Karena kasih adalah hukum. Ketidaktaatan dan ketidakbenaran melakukan hukum kasih akan ada konsekuensinya. Nah ini yang seringkali jarang diajarkan. Sehingga kita akhirnya benci dengan seseorang. Wis beno. Wis ben. Aku ora gelem ketemu. Sampai mati aku ora gelem. Hati-hati saudaraku. Saya banyak ketemu kakak beradik, saudara-saudara. Gak saling menyapa. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Ada konsekuensinya. Ini dia. Alkitab berkata Roma 1. Gagal mengasihi mendatangkan konsekuensi hukum lebih ekstrim lagi. Dosa. Sudah terus terang aja. Gagal mengekspresikan kasih. Gagal mengasihi sesama seperti diri saudara sendiri. Itu ekstrimnya akan menghasilkan dosa dalam diri kita. Dan maaf saya harus katakan. Dosa itu bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa adalah perbudakan. Yohanes 8 ayat 34. Tidak ada di bahan saya. Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Zaman perbudakan dulu saudara. Kalau budak sudah dibeli sama seorang tuan, terserah tuannya memperlakukan orang itu jadi apa aja. Kalau seorang tuannya itu gak suka lagi sama dia, dan orang itu diajar, dipukul sampai mati, tidak ada yang bisa bela budak itu. Karena dia sudah dibeli dan dikuasai oleh tuannya. Bahkan saudaraku, kalau Anda baca buku-buku tentang perbudakan, zaman perbudakan. Kalau di musim dingin mereka kademen. Lalu mereka butuh pemanas. Mereka sudah bakar api unggun gitu dan tetap kedinginan. Maka budak itu dipanggil, dibelah tubuhnya di pembaringan. Dan kaki majikannya dimasukkan ke dalam tubuh yang dibelah tadi yang masih panas itu. Dan dia menghangatkan badannya dengan cara membunuh budaknya sendiri. Saya mau beritahu saudara, jangan main-main loh. Saudara simpan kebencian, saudara menyimpan kepahitan, saudara akan jadi hamba dosa.
Anda jadi budak. Makanya kita nggak bisa selesai terusan. Kecuali kita mulai mengambil satu tindakan yang memang Yesus sudah berikan kepada kita. Yaitu apa? Gak peduli dosa kita sebesar apapun kan. Ketika kita mengaku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Takkan kau ingat lagi pelanggaranku. Betul gak? Kita diampuni gak kalau kita ngaku? Diampuni kan? Terus jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Gak ketemu lagi. 11.000 meter, 11 kilo. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Itu yang dikerjakan Yesus. Dan dengar ya, Yesus bilang tadi, aku beri perintah baru sama kamu. Kasih sesamamu seperti aku mengasihimu. Jadi apa? Standarnya adalah standar Yesus, standar kerajaan Allah. Loh kok bisa Pak? Ya karena kita sudah ngalami diampuni. Kalau kita sudah menerima keberadaan itu, sekarang kamu harus mempraktekkan hal yang sama. Itu maksud Tuhan. Anda bertobat terima Yesus dan minta Yesus masuk dalam hati. Kita pertama kali jadi Kristen kan begitu doanya. Saya tanya, ketika Anda mengundang Yesus masuk dalam hati, Yesusnya di mana sekarang? Cu Yesus channelnya. Hah? Yesusnya di mana? Where is Jesus right now? Loh, tolong dijawab saya saudaraku. Cok batin terus, makanya saya ajak ngomong tadi kan. Orang Semarang kekayaan batin. Yesusnya sudah di dalam hati kan. Allah itu kasih. The source of love is already inside of you. Sumber kasih itu sekarang sudah berdiam di sini. Jadi tugas kita sekarang bukan minta lagi kasih Tuhan. Karena kasih sudah diberikan kepada kita. Tugas kita sekarang mengekspresikan, memanifestasikan Kristus yang dengan segala kuasa sumber kasihnya di dalam diri kita. Supaya lewat kita diekspresikan kepada orang-orang sesama kita. Terlebih lagi kepada orang-orang dalam keluarga kita. Sehingga ketika seorang mengekspresikan kasih, kita dulu siapa sih? Kita ini banyak dosa, kejahatan. Waktu kita berlutut minta ampun sama Tuhan, disucikan kan? Diampuni gak dosa kita? 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni dan melepaskan kita, menjauhkan kita dari segala dosa pelanggaran. Diampuni kan? Sebagaimana Tuhan bersikap seperti itu kepada kita, demikian Tuhan mau kita praktekkan kepada sesama kita. Makanya Tuhan bilang aku berita baru. Sebab berita baru di sini apa? Levelnya bukan level kita lagi. Levelnya level Tuhan itu sendiri. Apakah saya bisa? Tidak ada alasan tidak bisa Pak. Ada kasih karunia tadi loh. Ada kemampuan. Apakah saya bisa? Tidak ada alasan tidak bisa. Karena Yesus sudah di sini. Sumbernya sudah di sini. Cara kerjanya bukan outside in anymore. Tapi inside out. Bukan dari luar ke dalam cara kerjanya. Cara kerjanya mempraktekkan kasih adalah dari dalam keluar. Tapi kalau saya lihat wajahnya Pak, aduh. Marah saya lihat wajahnya, aduh. Betapa Tuhan lihat wajah saudara waktu sudah berbuat dosa. Sudah berlutut, sudah nangis-nangis, air mata, air hidung, air mulut. Semua keluar semua. Dia terima kan? Saudaraku. Ini yang saya masukkan. Kalau saudara cuma merayakan 14 Februari tok, setiap harimu penuh kepahitan, orang ono gunane. Yesus sim mandek ning jero ngati. Dia berdiam tok gini. Saatnya dunia harus melihat kita. Dunia harus melihat Yesus nyata dalam diri kita. Dunia harus melihat nyata kerajaan Allah berkuasa dalam diri saudara. Karena saudara mengekspresikan,
menyatakan kasih itu dengan saling mengampuni, dengan saling menerima kelemahan yang lain. Dan mulai saudaraku bangun hubungan pemulihan yang dikerjakan. Saya beritahu pada saudara, itulah disebabnya Anda akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai. Artinya mereka suka mendamaikan orang lain, kalau ada yang berantem didamaikan. Atau kita gampang berdamai dengan orang lain kalau ada masalah. Yesus berkata mereka disebut anak-anak Allah. Dia tidak bilang disebut Kristen. Amin. Gagal melakukan mengasihi sesama, konsekuensinya dosa. Hukuman. Saya akan kasih tahu ya, ada ayatnya loh saudara. Coba 1 Korintus 16 ayat 22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Tadi Yesus berkata, kasih itu Allah dan sesama. Kalau mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Kalau tidak mengasihi sesama berarti apa? The same consequence. Jadi saudaraku jangan main soal kasih ya. Wis kakean dikhotbahno, wis kakean diwoco, tapi kita tidak praktekkan dengan sungguh-sungguh dalam diri kita. Akibatnya semua kita dalam hal prinsip kasih, kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tahu, tapi tidak mempraktekkan sungguh-sungguh. Maaf agak sedikit pedes. Kapan lagi saudaraku? Karena mungkin jarang. Bahwa ini konsekuensinya gagal. Ada hukuman. Saya tunjukkan ya, lebih sadis lagi ya. Di Alkitab sebelumnya Yesus kasih tahu, firman Rasul Paulus kasih tahu, mundur kok ora iso. Mundur no tole. Mundur. Jadi begini. Ini aku cerita aja. Dia bilang Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Enggak usah, nah ini dia. Kalau orang tidak bisa praktekkan kasih, cuma tahu mengenal hukum-hukum, tanpa praktekkan, maka ini dia. Tuhan akan menyerahkan orang-orang tadi itu kepada kecemaran. Yang kedua, Tuhan serahkan mereka kepada apa? Hawa nafsu, keinginan dagingnya, keinginan hatinya, hawa nafsu. Udah itu. Keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka akan saling mencemarkan tubuh mereka. Makanya bisa muncul homoseksualitas itu. LGBTIQ muncul kenapa? Salah satunya saudaraku, gagal mengekspresikan kasih. Dan ini seringkali dimulai dari sebuah keluarga. Ketika di rumah kita tidak ada pemuridan soal mengasihi, praktek kasih orang tua, anak. Kita tidak pernah bapak mengekspresikan kasih dengan benar kepada istri dan anak-anak. Maka salah satu hal yang terjadi adalah akan lahir generasi, muncul generasi yang kita sendiri akan heran. Kok bisa sampai LGBT? Ini ayatnya loh saudara. Makanya ini khotbah serius buat saya. Karena Anda yang minta temanya loh ya. Jadi saya harus ngomong terus terang. Mulai sekarang praktekkan. Dalam Injil Matius pasal 5, tolong dicarikan di sini. Satu kali, ujikin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Misalnya, kita beribadah. Kita bawa persembahan. Waktu di tengah jalan, sudah mau masuk gereja ini, atau kita teringat sesuatu ada yang gak beres sama saudara-saudara kita. Terus Alkitab, Yesus mengajar apa? Bersyukurlah pada Tuhan. Begitu? Enggak. Tuhan bilang apa saudaraku? Tinggalkan persembahanmu situ. Pergi pulang. Berdamailah dengan mereka. Minta ampun kalau kamu buat salah. Berdamai. Baru ibadahmu diterima. Kalau kita sekarang enggak kan? Ada musuh apa enggak ngomong sama ini di gereja. I'm sorry to say like this. Your worship, we call it empty worship. Penyembahanmu kosong. Sia-sia. Maaf ya agak keras ya. Tapi ini yang diajarkan firman. Kita jangan sampai didina bobokkan hanya karena ekspresi lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, suasana, atmosfer, apa semua. No, kembali ke basicnya. Urusan hubungan gak beres kok. Kecuali orang-orang itu waktu kita minta ampun pemberesan gak mau. Kan ada orang gitu. Enggak, aku gak mau lagi beres sama kamu. Biarin ini urusanku sendiri. Ya sudah.
Tapi selama saudara melakukan beritikat untuk pemulihan, itu terjadi dan itu ditolak, itu bukan salah saudara lagi. Paham di sini ya saudara ya? Ya sudah kalau melihat ditolak, ya sudah saudara boleh menari sambil gini, jamah dia Tuhan, jamah. Dan narinya bukan cuma aku memuliakan engkau sambil gini, jamah Tuhan, jamah orang itu, jamah. Sebutkan namanya kan ada yang tahu. Amin saudaraku, ini penting dan ini harus dimulai dari keluarga dulu. Kata keluarga di dalam bahasa Ibrani itu bayit. Ngomong sama saya, bayit. Bayit itu ada dua pengertian keluarga ya. Pertama, the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan home, rumah. Bahasa Inggris kata rumah ada dua, house and home. House itu bangunan fisiknya. Home itu atmosfernya. Nah kata keluarga itu lebih mengacu kepada atmosfernya. Apa gunanya rumahmu mewah tapi atmosfer kebencian, atmosfer kemarahan, atmosfer tidak saling mengampuni. Gak enak kan? Gak ada yang kerasan. Rumahmu boleh sederhana, tapi kalau atmosfer cinta ada di situ, atmosfer mengampuni ada di situ, itu sorga. Apalagi rumahmu mewah, atmosfer sorga ada di situ, enak tenan kui. Betul tidak saudara? Nah, dimulai dari rumah. Home sweet home, home blessed home. Rencana Tuhan dalam hidup rumah tangga kita, sorga tidak jauh. Sorga dimulai dari kehidupan suami istri keluarga kita. Kalau tidak percaya, dapatkan bukunya di apotik-apotik terdekat dan toko-toko obat. Nanti saudara bisa keluar, samping kanan ya Pak Daniel. Nah nanti saya siap kasih tanda tangan. Ya, tidak usah pakai kata wani piro, tidak usah. Seluruh hasil penjualan, ini saya ngomong ya. Seluruh hasil penjualannya 100% plus royaltinya 100% saya persembahkan untuk pelayanan misi dan diakonia. Jadi saya nggak ambil uang 1 rupiah pun. Oke? Jadi nanti sesudah ini jangan cuma beli 1, beli 10 bagikan teman-teman saudara keluarga yang lain ya. Ya ono, ya cukup stoknya. Oke. Saudara aku dikasih Tuhan. Praktek kasih. Ini penting sekali. Jadi mulai dari keluarga. Children see, children do Pak. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Saya sudah sering kali di tempat ini kasih ilustrasi ini. Tapi saya lihat ada banyak wajah baru, saya ulangi lagi. Ya, kue ini wis seru kabeh. Cuma khususnya Stefanus. Tapi yang lain saya lihat ada wajah-wajah baru. Pemain dramanya itu perempuan. Mantap. Oke, semua angkat kedua tangan ke atas. Buat gerakan X seperti saya. Cepat. Angkat lagi gini. Sekarang getar gini. Nah, turunkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Di kedua paha saudara. Nah, saya membuktikan pertama. Mulut saya berkuasa. Betul kan? Saya suruh apa saja saudara melakukannya. Saya membuktikan kedua. Apa yang saya suruh lakukan di depan. Saudara mempraktekannya. Bapak-bapak. Saya kasih tahu ya. Perbuatanmu itu jauh lebih kuat daripada perkataanmu di rumah. Percuma Anda ngomong sama anak-anak saudara, rajin berdoa. Anda sendiri tidak berdoa. Percuma Anda ngomong sama anak-anak Anda, ayo kita baca Alkitab. Anda sendiri tidak menampakkan di depan mereka dan mengajar mereka tentang kebenaran. Tidak ada gunanya. Apalagi lihat anak-anak milenial sekarang ya sudahlah. Mereka itu anak-anak milenial, lalu anak-anak generasi Z. Itu mereka sudah pinter-pinter sekarang saudara. Tadi kita ngobrol di ruangan VIP sana. Pendeta khotbah itu sekarang misalnya ngomong data, langsung googling mereka. Kalau kita nggak belajar pendeta, ampun deh. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu ayo kita mulai dari keluarga. Muridkan. Bapak, Anda sebagai suami, sebagai seorang ayah secara jasmani, seharusnya Anda pula menjadi ayah secara rohani buat anak-anakmu. Jangan cuma jadi bapak jasmani, jadilah bapak rohani buat anak-anak kandung kita sendiri. Jangan sampai anak-anak kandung kita bapak rohaninya itu orang lain. Yang benar itu bapak rohaninya anak-anak kita ya kita sendiri sebagai bapaknya. Kenapa? Dari kecil kita yang mengajari berdoa. Kita yang ngajari tentang membaca firman Tuhan. Kita yang ngajari dia untuk hidup takut akan Tuhan. Children see, children do. Pemuritan harus dimulai. Maka kalau ini sudah kerjakan, akan terhindar anak-anak kita bertumbuh dengan secara salah.
akan terhindar di mana kekuatan pengaruh luar itu akan bisa menguasai mereka. Sebab home sweet home, home blessed home, the place that you can feel apa yang disebut dengan your home terjadi. Yang kedua, arti kata keluarga, bait adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan spotmu, titikmu. Dunia internet mengenal istilah hotspot. Itu signal yang paling kenceng yang disebut hotspot. Kalau gak ada signal namanya apa? Lemot. Apalagi blank spot. Apalagi blind spot. Banyak hubungan suami istri, orang tua anak-anak, lemot. Banyak hubungan suami istri, orang tua anak-anak, blank spot. Gak nyambung. Harus setiap kali ngomong bertengkar. Sampai akhirnya wis diam-diaman di rumah. Oh hati-hati saudaraku. Kehendak Tuhan seharusnya komunikasi suami istri, anak-anak, hotspot. Saya menikah 31 tahun bersama istri saya saudara. Istri saya tahu. Dengan mata saya memandang mata ini dia bisa ngerti karepku apa. Kowe ngono to mbek bojomu? Sudah gak perlu banyak ngomong. Alkitab bilang I will guide you with my eyes. Aku akan menuntunmu dengan pandangan mataku, firman Tuhan. Kalau saudara akrab sama Tuhan, enggak perlu nunggu perintah keras. Saudara tahu Roh Kudus taruh perasaan enggak enak. Aduh ini salah ini aku. Ngomong keliru apa kalau kita enggak ada Roh Kudus, enggak intim sama Tuhan. Kita bisa ngomong sembarangan. Tapi kalau saudara intim dengan Tuhan, tek langsung wah ini sudah salah. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan tuntun kita. Dengan begitu clearnya setiap waktu. Oleh sebab itu, ayo. Saudaraku, di sini saya menulis buku ini, tak kasih rahasia sedikit ya. Saya kasih rahasianya. Family ini satu kali saya ini duduk-duduk merenung. Lalu Tuhan kasih hikmat, singkatannya family itu apa? Wah saya dapatkan lalu saya tulis buku. F, F-A-M-I-L-Y, F. Kalau ingin merasakan surga nyata dalam keluarga saudara, F yang pertama adalah first is the kingdom of God. Saudara cari dahulu kerajaan Allah dahulu dalam rumah tanggamu. Biarkan pemerintahan sorga, pemerintahan Kristus berlaku bukan cuma di kebaktian seperti ini. Tapi juga di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di semua situasi kehidupanmu. Itu F. A-nya adalah authority in submission and respect. Otoritas itu datang kepada kita kalau suami istri saling menghormati, saling mencintai. Amin, haleluya. M-nya apa? Wow, M ini bicara mutual synergy of potential. Kita akan bisa membangun, saling membangun, menunjukkan prestasi, potensinya dikembangkan. Satu keluarga akan berprestasi. Talentanya akan diwujud nyatakan. I-nya adalah intimacy with God. Ada keintiman yang dibangun di rumah tangga. Ada mesbah keluarga yang dibangun setiap hari. Aduh, sorga tidak jauh. Sorga di rumah kita. L-nya adalah loving without any reason. Mencintai pasangan kita tanpa alasan lagi, tanpa syarat. Sekalipun sayang badanmu telah melebar ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Karena kau sudah melahirkan bagiku 3 orang anak. Aku akan tetap berkata, still loving you. Amin. Terus isinya berkata, sekalipun kondisi fisikmu menurun, rambutmu memutih dapatkan brodol sampai botak. Semua yang berbulu telah tanggal dari dirimu. Dan terjadi kemajuan di perutmu. Kehamilan tanpa melahirkan. Buncit. Aku istrimu akan tetap berkata kepadamu. Still loving you. Saudaraku. Loving without any reason. Mengasihi tanpa alasan. Mengasihi tanpa syarat. Jadi kalau istri saya tanya sama saya. Sayang, kunci C. Why do you love me so sweet and tenderly? I'll do everything to make you happy. Kalau pasanganmu tanya, kenapa sih kamu sayang aku? Jawab begini,
I'm sorry babe. I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Maafkan aku sayang. Aku tidak punya alasan untuk mengasihimu karena aku mengasihimu tanpa alasan. Pasti istrimu akan menjawab, so sweet. Ada surga tidak jauh. Itu dia akan bergetar-getar dan dia akan merebahkan dirinya dalam pelukanmu. Lalu kau bisa menyanyi bersama-sama. Ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Amin. Baru yang terakhir Y-nya. Young generation prepared. Generasi muda yang harus disiapkan. Bapak-bapak dengerin ya. Pemuda itu bukan pemimpin, bukan saja pemimpin masa depan. Pemuda-pemudi juga adalah pemimpin masa kini. Makanya kemarin menang dalam hitungan cepat. Walau jagoan saya begini. Ya tiap-tiap orang punya itu. Tapi saudara, pemuda itu juga pemimpin. Konsep lama kita harus berkata, pemuda, pemimpin masa depan. No. Kenapa kita bilang pemuda itu pemimpin masa kini? Dengar. Dalam pelayanan kita sekarang mengenal istilah intergenerational leadership. Kepemimpinan antar generasi. Sekarang saudaraku, gereja-gereja bergerak dalam apostolik profetik sekarang dalam pergerakan. Kalau rapat-rapat penting gereja, bukan cuma yang duduk pemimpin-pemimpin, gembala, penatua tok. Sekarang rapat keputusan penting, mengundang pemimpin 20-an tahun, pemimpin 30-an tahun, pemimpin 40-an tahun, dan pemimpin 50 tahun ke atas. Duduk satu meja sama-sama, membahas masalah anak muda bersama-sama, mendengarkan isi hati mereka, kerinduan mereka, dan kemudian merencanakan bersama-sama dan memutuskan eksekusi bersama-sama. Karena kita lihat sekarang anak-anak muda ini bukan sekedar pelayanan pelengkap penderitaan, itu seharusnya prioritas dalam gereja, pelayanan generasi. Sehingga di waktu zaman dulu gereja-gereja lama itu, nanti disuruh khotbah di kebaktian pemuda, anak baru murid sekolah Alkitab yang baru belajar khotbah, suruh khotbah di situ. Pembicara-pembicara yang diundang hari Minggu yang terkenal nggak disuruh khotbah di situ, salah besar. Anda mengundang pembicara-pembicara dipakai Tuhan luar biasa, suruh dia bicara juga di depan anak-anak muda saudara. Kasih mereka fasilitas, the best facilities in your church. Maka Anda akan melihat mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Anak muda harus dipersiapkan. Seharusnya generasi di bawah kita jauh lebih dahsyat daripada generasi kita. Mau melakukannya? Yes. Haleluya. Dapatkan bukunya segera. Yes. Wah, waktuku udah habis. Ternyata di gereja ini Pak, nyanyi tadi awal doa nyanyi udah dihitung. Kalau di tempat lain saya tidak pernah gitu. Begitu saya amin doa, baru jalan running. Ini dihitung ya wis, entek aku gak ada waktu lagi. Kalau saya masih kepingin ngomong banyak ini. Tapi sudahlah, temukan apa yang saya masukkan di buku ini. Dan saya akan di sana dan saya akan beri tanda tangan. Bukan cuma foto, tanda tangan tak lakoni. Tapi yang lebih penting lagi, sembahyang sekarang. Bangkit beri bersama-sama. Haleluya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Karena ini lagu lama, saya lihat kalimat unsur teologisnya kurang tepat. Bait yang terakhir itu kan, agar kami dekat padamu, padahal Tuhan sudah di dalam. Karena Engkau dekat padaku. Nah itu yang baru yang benar. Ya, jadi tolong tim PW-nya sekarang lagu-lagu yang sudah nggak sesuai dengan firman, wis dikoreksi lah. Contoh album saya yang dulu, yang Sukacita Penuaian di Bali itu. Ini omsetnya terbesar ketika saya terlibat album-album rohani.
Salah satu lagu ini. Jadikan. No. Bukan. Yang satunya. Bait sucimu tuh. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada berat. Albumnya sudah kadung beredar, omset penjualan tertinggi. Ternyata syairnya salah. Semua gereja nyanyi yang salah. 1 Korintus 3:16 bilang tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam. You are the temple of the Holy Spirit. Kamu adalah rumah kekudusannya Tuhan, rumah Roh Kudus. Masa kamu adalah terus kita bilang jadikan. Sama dengan saya namanya Roni Daud Simeon. Terus saya berdoa, jadikan aku Roni Daud Simeon. Malaikat sebelahku, mendem tak kue, mendem. Kue ku Roni. Orang usah njaluk dadi Roni. Sama saja Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, garam bumi. Kamu adalah terang dunia. Betul kan? Matius 5:13. Tapi kita berdoa apa? Jadikan garam, jadikan terang. Malaikat sebelah, wes. Ya, kasih tahu kiri kanan. Kristus di dalammu, sumber kasih sudah. Sumber kasih sudah. It's already inside you. Dwelling in your heart right now. The way to express is not outside in anymore, but inside out. Mengekspresinya bukan dari luar ke dalam, enggak. Sekarang dari sini. Jadi pulang ini, sekarang nyatakan sekarang. Yesus yang sumber kasih itu nampakkan ke orang lain. Tapi beresin dulu siapa kamu. Minder-mindermu itu lo beresin semua. Malam ini saya berdoa. Apa yang membuat saudara minder? Ketinggianmu, pendekanmu, badanmu, kelemahan fisikmu, atau apapun yang membuat saudara minder. Saudara mungkin pendidikan rendah, keluarga yang miskin atau apa. Apa yang menjadi kemindermu? Beresin. Alkitab berkata, saudara dan saya dicipta serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1:26. Alkitab berkata 1 Petrus 2:9-10. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Jadi cara, the way you see yourself, cara Anda to see yourself, melihat diri saudara mesti benar. Begini, lihatlah dirimu seperti apa kata firman tentang kamu. Jangan melihat dirimu seperti kata orang lain tentang kamu. Jangan pula melihat dirimu seperti apa kata dirimu sendiri tentang kamu. Lihatlah dirimu seperti apa yang Yesus katakan tentang kamu. Itu akan menyembuhkan semua minder kita. Dan itu akan membuat kita bisa mengekspresikan cinta, kasih kepada sesama kita, termasuk pasangan kita. Amin. Ayo kita berdoa. Tolong suami istri, rangkulan bojomu dewe. Ojo keliru. Istrimu sendiri tolong dirangkul. Istrinya jangan cuma kayak patung begini. Di bawahnya tangannya mulai moro. Tapi jangan didik-didik bu. Nanti di rumah saja. Oke, rangkul. Yang pasangannya, yang tidak bawa pasangan, tidak bawa, bayangkan saja. Dia di sebelah saudara, bayangin aja. Makanya ibadah itu bawa pasanganmu saudaraku. Kecuali dia keluar kota atau apa. Pak, dia sudah pergi sama wewe gombel pak. Dia ada gitu. Pak, dia pergi sama perempuan lain. Pak, dia pergi sama laki-laki lain. Bayangkan one day. Bayangkan Tuhan sanggup merubah. Dia ada di sekitar kamu. Dan dia akan merangkulmu. Dan dipulihkan rumah tanggamu. Ayo kita berdoa. Nyanyi lagi ya. Ajarilah kami bahasa. Suami istri rangkul. Bukan gandengan, rangkulan. Koreksi, rangkulan. Padamu ya Tuhanku.
rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Maaf saudara, saya mesti ngomong ini, kalau enggak nanti doa saya enggak tulus. Sebab saya lihat ada wajah-wajah kepekso. Waku. Ini yang gini tapi mencurang. Maaf Mas Saudara, ada apa dengan saudara? Maaf, dengeri para suami ya. Jangan hanya menyentuh istrimu hanya karena seksnya. Banyak laki-laki itu dia mulai romantis sentuh hanya kebutuhan seks. Alkitab tidak mengajar begitu. Ekspresikan cinta walaupun tidak berhubungan sama seks. Dengar ya, Efesus 5 ayat 33 berkata begini. Kebutuhan utama seorang istri bukan uang. Utama loh. Kita perlu uang loh, tapi bukan kebutuhan utama. Alkitab bilang kebutuhan utama istrimu itu dicintai Pak. Disayangi. Ekspresikan cintamu. Oh dilus-elus saya. Oi, ibu langsung ini. Ketumon langsung ini. Nggak apa-apa Bu. Nikmati meremo. Terus ngomong bojomu, meneh. Luwe banter. Aduh rek. Dan dengar ibu-ibu, kebutuhan utama suamimu bukan seks ternyata. Sekalipun dia doyan sekali itu. Alkitab bilang Efesus 5:33, kebutuhan utama seorang suami dihormati, dihargai oleh istrinya. Di buku ini nanti saya akan menulis begini, tak kayak bocoran nih, spoiler. Ketika seorang istri dicintai secara hebat, maka istri akan dapat energi. Energi itu apa? Untuk menghormati suaminya. Ketika seorang suami dihormati, dihargai istrinya, suami pun akan dapat energi. Energi itu apa? Energi untuk mencintai istrinya. Itulah disebut dengan the energizing cycle, lingkaran energi. Orang Surabaya bilang, otot kawat balung wesi, keringet wedang jahe. Bukan, itu Gatot Kaca. Rumah tanggamu akan berkobar-kobar. Sorga tidak jauh, sorga dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Yang percaya berkata. Dan kalau ada yang sejenis jangan ekspresikan di sini. Saya mengasihi saudara, sebab saya temukan sekarang di Jakarta ada orang-orang yang menyukai sesama jenis. Saya tidak membenci saudara. Saya mengasihi saudara, saya menerima saudara sepenuhnya. Tapi kalau ada di antara saudara ada kecenderungan itu, Anda boleh menemui saya nanti setelah ibadah ini. Saya memberi waktu untuk bisa melayani Anda. Sebab Tuhan Yesus cinta Anda. Hanya karena mungkin Anda korban akibat dosa kedua orang tuamu atau siapapun di sekitarmu. Maka kamu sampai akhirnya mengalami kelainan seperti itu. Tapi Yesus sanggup memulihkan kamu. Yesus pasti mau memulihkan kamu. Kalau ada di antara saudara yang punya kecenderungan itu, saya siap malam ini memberi waktu buat saudara. Tapi yang lainnya, yang tidak menyukai sejenis, rangkulan bojomu dewe. Lagi Pak, ibu asok ngene lah, ibu yang ngene toh. Dah saudara. Ini pemandangan indah. Kameramen, tolong. Kameramennya mana sih? Oh ning mburi kabeh. Aduh kowe mesti mlaku. Delok ngene. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, hamba berhenti berbicara. Tapi kekuatan Roh Kudus ada di sini. Dan terima kasih sebab Yesus sudah berdiam. Dwelling in their heart. Tinggal. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Mulai dari suami istri, dari setiap orang yang hadir tanpa pasangan sekalipun. Atau anak muda yang hadir di sini. Anugerah-Mu memampukan mereka sekarang. Mengekspresikan, menyatakan kasih. Tidak butuh situasi senang atau tidak senang. Yang kami lakukan adalah oleh kekuatan anugerah-Mu. Mengekspresikannya. Aku berdoa ya Tuhan. Supaya semua orang di luar sana
ketika melihat mereka, melihat Yesus nyata dalam hidup mereka. Ketika orang luar di sana melihat rumah tangga mereka, mereka tahu bahwa sorga ada bekerja dalam rumah tangga mereka. Sembuhkan yang terluka Tuhan. Kalau ada yang sakit hati, pulihkan hubungan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu yang tiada taranya itu melepaskan. Kalau ada kebencian, Tuhan aku berdoa jamah hati. Supaya kami melepaskan pengampunan kepada seseorang yang mungkin telah melukai kami. Tuhan tolong kami oleh anugerah-Mu memampukannya dan mempraktekkan firman-Mu. Dan biarlah kami pulang dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami pulang Tuhan dengan dibenarkan oleh Tuhan. Kami pulang bukan tunduk malu tersipu-sipu. Tapi mengangkat wajah kami bersyukur. Sebab kami menemukan kebenaran yang telah memerdekakan setiap kami. Bagi-Mu hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih.